Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget open your mind. Oke, guys, malam hari ini ya, setelah sekian lama kita nggak ngepot, ya, pada malam hari ini kita ngepot lagi nih, ketemu sama adik-adik yang ada dalam lingkungan marginal ya. Ini namanya siapa nih? Muhammad Reno Setiawan. Muhammad Reno Setiawan. Reno Setiawan. Yang ini namanya siapa? Gurunya Pasya. Kalian adik kakak nggak? Oh, ya. Ini ada 2 orang adik kakak yang mereka itu kesehariannya ngikut kedua orang tuanya ngumpulin barang-barang bekas di sekitaran jalan di Kemiling ini ya. Kita lagi ada di warung Kobar. Kebetulan tadi ketemu sama mereka, terus kita ajak makan dulu sambil kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang keseharian mereka itu ngapain aja ya. Ini kita bisa belajar nantinya ya, teman-teman sekalian yang ada di luaran sana. Dari podcast kita malam hari ini kita bisa belajar bagaimana perjuangan hidup anak-anak yang sekecil ini yang seharusnya mereka nyaman di rumah ya, tidak termarginalkan, bisa menikmati pendidikan dengan baik, bisa menikmati kasih sayang kedua orang tua dengan baik, tapi harus terpaksa bekerja keras ya untuk menyukupi kebutuhan keluarga mereka. Ini sudah sekitar jam 10 malam ya. Mereka memang udah nggak ngerongsok lagi. Tadi orang tua mereka sudah pulang duluan, mungkin tinggal mereka sendiri. Biasanya sehari-hari dipanggilnya namanya siapa? Reno. Reno umurnya berapa? Hah? Umur Reno berapa tahun? Nggak tahu, sekarang nggak pernah dikasih tahu. Oh, nggak pernah dikasih tahu. Tapi sekolah nggak Reno? Hah? Sekolah nggak? Sekolah lah. Sekolahnya kelas berapa? 3. Kelas 3 SD. Kalau adiknya sekolah nggak? Sekolah. Sekolah juga, kelas berapa? 2. Kelas 2. Ya, ini kita karena kondisinya outdoor ya, teman-teman sekalian. Jadi kondisinya agak sedikit berisik, ada mobil-mobil dan motor-motor karena masih belum terlalu malam ya, masih jam 10 jadi masih banyak yang lalu lalang pulang. Si Reno ini sekolah, dia kelas 3 SD berarti masih sekitar 9 tahun ya. Kalau adiknya kelas 2 tadi ya? Kelas 2 berarti masih sekitar 8 tahun umurnya ya. Nah, kalau biasanya kerjanya ngapain tuh Reno? Hah? Kerjanya ngapain? Habis pulang sekolah. Habis pulang sekolah kerjanya ngapain? Belajar. Belajar, habis belajar? Tidur dulu, istirahat. Habis istirahat? Nah, habis bangun habis itu ngerongsok. Ngerongsok. Nah, biasanya ngerongsoknya di daerah mana? Dari Marga sampai Perum. Dari mana? Dari Marga sampai Perum. Oh, dari Marga sampai Perum ya. Marga itu daerah mana sih Marga itu? Marga itu. Oh ya. Itu biasanya yang dikumpul-kumpulin apa itu? Botol. Botol. Aqua. Kaleng. Nah, kardus. Udah. Itu biasanya ikut sama bapak atau kalian jalan berdua aja? Berdua, kan bapaknya duluan. Nanti kita baru nyusulin di belakang, bawa karung gitu ya. Biasanya apa, bawa gerobak? Karung. Sehari itu bisa kekumpul berapa karung? Wah? Bisa kekumpul berapa karung? Nggak tahu, belum nggak dihitung. Nggak dihitung. Sekolahnya kelas 3 SD di mana? Di SD 6 Sumberjo. Di SD 6 Sumberjo, oke. Di SD 6 Sumberjo. Kalau guru-guru sama teman-teman tahu kalau Reno ngerongsok? Tahu lah. Tahu, pada tahu tuh. Teman-teman yang tahu Reno ngerongsok pada ngomongin apa? Ada yang ngejek-ngejekin nggak? Nggak ada. Kalau ngejek-ngejekin kata ibu guru dikasih tahu sama ibu guru aja. Jadi kata ibu guru kalau ada teman-temannya yang ngejekin kasih tahu sama ibu guru gitu ya. Tapi teman-temannya baik semua ya. Mau temenan sama Reno ya. Tapi ada satu dia yang jahat. Ada juga yang nggak mau temenan. Tapi dia ini nakal ya. Nakal. Tapi dia nggak sampai mukul-mukulin kan? Ngejek-ngejekin nggak dia kalau di sekolahan? Nggak, cuman. Tapi cuma ini aja ngempal kotak pensil sininya pecah loh. Siapa yang kena, kamu di sininya? Bukan temen aku. Temennya, gitu. Jadi dia bandel juga sama teman yang lain. Minumnya dulu nih. Pedesan ya kamu ya? Mau teh botol lagi nggak? Mau teh botol lagi nggak? Mau lagi? Teh botol lagi. Sama kalau sekolah, pulang sekolah jam berapa itu? Apa? Pulang sekolahnya jam berapa? Aku jam 3:30. Terus? 1:30. Adiknya 1:30. Biasanya mulai ngerongsok jam berapa? Apa? Mulai ngerongsok jam berapa? Habis maghrib. Habis maghrib sampai jam 11. Jam 11 malam. Nanti pulangnya sendiri atau dijemput sama bapaknya? Sendiri, cuma berdua
Pulang sendiri. Tahu ya jalan rumahnya udah hafal ya. Kelilingnya memang di sekitaran sini. Dulunya kan aku sama ini ibu. Dulunya sama ibu, sekarang ibunya nggak ngerongsok lagi. Enggak, cara jagain ada yang baik. Oh, kalian berapa bersaudara? Kamu berapa saudara di rumah? Saudara itu ada. Ada 3 saudara. Kamu yang paling tua? Apa punya kakak lagi? Paling tua kamu? Punya kakak lagi nggak di rumah apa mbak? Ada. Ada. Ada berapa orang kakak apa mbaknya? 2. Ada 2. Jadi semuanya 5 bersaudara. Capek nggak ngerongsok? Nggak. Udah biasa ya. Kalau apa sih itu orang di belakang? Oh iya. Nah, kalau ngerongsok gitu memang udah biasa. Biasanya pulang sampai rumah jam 11. Terus itu lagi tidurnya jam berapa itu? Hah? Tidurnya? Ini jam 11 juga lah. Jam 11 begitu sampai rumah langsung istirahat ya. Paginya suka kesiangan nggak itu berangkat sekolahnya? Enggak lah, kalau dia kan jam 9 berangkatnya. Kamu Kalau aku sekolahnya jam jam berapa? 1 berangkatnya. Oh, sekolahnya siang. Kelas 3 jadi masuk siang ya. Udah kenyang? Belum, tambah lagi. Nambah nasi nggak? Sekolahnya siang gitu ya. Jadi malam ngerongsok, terus istirahat, habis istirahat baru berangkat sekolah gitu ya. Biasanya kalau ngerongsok nanti barang-barangnya yang jualin siapa? Kan sekolah. Nanti bapak yang jualin. Bapak yang jualin. Dikumpulin duitnya untuk beli gerobak. Untuk beli gerobak. Sekarang belum ada gerobak. Belum. Masih pakai karung gitu ya. Kok kamu nggak mirip sama adikmu? Enggak lah. Adik kandung apa adik sepupu ini? Sepupu. Sepupu. Beda bapak beda ibu. Dia sama bapak kamu sama bapak dia sama nggak? Hah? Bapak ibu dia sama bapak ibu kamu sama nggak? Beda. Ya. Capek nggak sih kerja kayak gitu? Kerja terus harus sekolah, capek nggak? Enggak. Nggak capek. Enggak enak. Dinikmatin ya. Malah enak. Tapi seneng ya, ngejalaninnya seneng. Kalau di rumah main nggak sama teman-temannya? Rumah. Nah, ada teman nggak di rumah main? Ada lah. Ada teman mainnya di rumah. Itu biasanya ada libur nggak apa setiap hari ngerongsok atau ada hari-hari apa libur gitu, ada nggak? Libur ngerongsoknya ada nggak? Ada. Ada libur. Kalau hujan libur. Kalau hujan libur terus? Kalau nggak hujan ngerongsok aja. Ngerongsok aja. Jarang main sama teman-teman berarti. Gitu ya, guys, ini perjuangan mereka luar biasa sekali ya. Jadi kalau pagi itu mereka sekolah, ada yang ini sekolahnya jam 9 pagi. Yang siapa ini tadi namanya? Muhammad. Reno. Nah, kalau Reno ini sekolahnya itu mulai jam 1 siang. Jadi nanti mereka pulang sekolah sekitar jam 3:30 sore ya. Pada asaran gitu, nanti istirahat dulu. Habis maghrib mereka jalan di sekitaran Kemiling ini ya, ngumpulin barang-barang bekas kayak botol-botol aqua, terus kardus-kardus gitu ya. Selesai itu mereka pulang ke rumah sekitar sudah cukup larut malam gitu ya, jam 11 gitu, nanti baru tidur setelah itu ya. Ini realita yang ada di masyarakat kita ya. Saya banyak ngelihat anak-anak yang seperti ini. Mereka nggak cuman seperti Reno dan adiknya ini ngerongsok barang-barang bekas, tapi ada juga di antara mereka yang kerjanya kayak jualin tisu begitu ya. Terus ada juga yang bersih-bersih jendela orang bawa ke moceng gitu ya. Nah, ini sebenarnya harus menjadi perhatian kita semua sebagai masyarakat ya, yang melihat mereka seperti ini ya, jangan biarkan mereka di jalan gitu ya. Yang seharusnya porsi mereka itu mereka habiskan di tengah-tengah keluarga, terus juga dalam masa untuk menempuh pendidikan dengan baik gitu ya. Jangan sampai, karena kan ini bukan sesuatu yang wajar seorang anak kecil harus bekerja sampai dengan larut malam. Itu sebenarnya sesuatu yang salah, tapi ini fenomena yang ada di tengah masyarakat kita. Mereka harus berjuang seperti ini ya. Sebenarnya miris mendengar hal-hal seperti ini.
Seharusnya ada peran serta aktif juga dari pemerintah. Mereka ini seharusnya orang-orang yang lebih utama mendapat bantuan pemerintah ya. Kalau kita lihat sekarang ini ada juga program-program pemerintah seperti PKH, program Keluarga Harapan. Nah, seharusnya lebih tepat mengena kepada orang-orang seperti ini. Jangan sampai mereka terpaksa harus bekerja membantu kedua orang tua mereka dengan cara ya tadi mengais-ngais tempat sampah untuk nyari barang-barang bekas. Nah, itu kan seharusnya tidak sepatutnya mereka menjalani hal seperti ini. Nah, ini harus ada peran aktif dari pemerintah juga, seperti mendaya gunakan orang tua mereka untuk kerjaan yang lebih baik dan lebih positif. Kalau misalnya lihat juga mereka tinggal mungkin di daerah yang belum begitu ramai ya, mungkin bisa diusahakan untuk bertani atau dibuka usaha UMKM, usaha kecil yang bisa membangkitkan perekonomian orang-orang yang termarginalkan seperti ini. Sehingga jangan sampai nanti mereka karena asik bekerja, kelelahan, kecapean, malas belajar gitu ya. Belum lagi nanti mereka semakin dewasa, semakin mengerti, lalu teman-temannya juga menyindir mereka, mengejek mereka, sehingga mereka jadi nggak fokus terhadap sekolahnya. Sehingga ya ini akan menjadi roda yang terus berputar ya. Orang tuanya menjadi pemulung, lalu dilanjutkan dengan mereka. Ini kan menjadi sesuatu yang miris. Generasi penerus bangsa Indonesia harus bekerja seperti ini. Dan rodanya akan terus berputar ya. Dari orang tuanya ke anaknya, nanti ke cucunya, terus begitu, terus berjalan ya. Mereka sekarang udah enjoy gitu ya. Udah enjoy hidup di jalan. Ya walaupun tidak meminta-minta, yang sebagian juga kita tahu ya ada anak-anak kecil yang dipaksa mereka, yang saya juga kenal dari mereka kecil-kecil begini sampai sudah lumayan besar gitu ya, usia-usia remaja, itu mereka juga masih tetap meminta-minta gitu ya, seperti itu. Nah, ini harus menjadi tanggung jawab kita semua ya. Jadi sekali lagi ini realita yang ada di lingkungan kita, sesuatu yang harus diperhatikan dengan baik oleh kita semua ya. Ini menjadi perhatian kita semua ya. Seperti pesan saya di awal, mari sama-sama open your mind, buka pikiran kita, karena di lingkungan sekitar kita masih ada orang-orang yang termarginalkan seperti ini. Don't forget, open your mind.